games Pernah gak pernah. Oke, jadi sekarang kita akan main games pernah gak pernah Kak, di mana Kak Cila ini harus menjawab pertanyaan dengan jujur dan cepat. Oke, untuk pertanyaan langsung aja nih, Mas Enji yang akan melempar ke Kak Cila. Pertanyaan pertama, pernah atau nggak pernah saldo ATM 50.000? Pernah. Serius Kak? Sumpah. Karena dia kan malah dorman jadinya. Karena itu dibuka khusus untuk misalkan bayar uang kuliah SPP. Terus nggak dipakai lagi. Gitu kan. Oh, jadi ada rekening tersendiri untuk beberapa pos pengeluaran gitu ya? Karena memang diharuskan waktu itu dari kampusnya. Atau waktu itu payroll harus buka itu. Terus kan udah pindah nih. Ya udah nggak dipakai lagi. Nah, kalau aku sih pernah nggak pernah sering gitu kan. 50.000 kenapa? Ya emang habis gajinya. Kalau Kak Cila pernah, habis. tapi di rekening yang lainnya nggak pernah. Iya, aku tahu begini. Sebenarnya jawabannya nggak pernah tau. Kok kawan bilang pernah, dia mau bikin senang kita dari awalnya. Wah, ada temen nih, biar relate ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya ketika dikorek, kayaknya nggak pernah. Nggak pernah, kalau kayak gini ceritanya. Oke, yang kedua nih. Pernah atau nggak pernah insecure atau iri dengan achievement orang lain? Pernah banget. Oke. Banyak kayaknya ya. Kayak misalkan orang waktu pas ikut lomba-lomba deh. Terus menang atau lebih tinggi juaranya gitu kayak sedih. Kadang suka mikir nggak, gue kurang apa gitu nggak? Oh, udah tahu sih, kurangnya banyak. Jadi udah langsung introspeksi. Dia langsung introspeksi, bagus lah kalau kayak gitu. Introspeksi. Betul. Mungkin bisa jadi di next lombanya dia menang kan? Iya. Tuh kan, menang kan Dar? Iya, udah diiyakan. Diiyahin lagi. Emang banyak achievementnya kalau dia. Oke, selanjutnya. Pernah atau nggak pernah ingin menyerah atau quit dengan goals yang dikejar? Pernah banget. Apakah salah satunya? Kuliah di luar negeri ya. Oke. Karena ya sebenarnya udah keterima secara kuliah sama secara beasiswa. Tapi secara ridho orang tua belum. Oh, belum. Ini udah susah. Ya udah, jadi itu kayak udahlah menyerah aja lah, ya, kuliah di dalam negeri sama aja. Karena ridhonya orang tua adalah ridho Tuhan. Ya, betul. Takutnya nanti udah kesana malah nggak benar kan? Iya. Nah, itu mungkin kekhawatiran orang tua loh itu benar-benar. Tapi bisa jadi dengan dia nggak balik kesana kan tabungnya banyak di Indo. Bener. Itu kan? Bener. Waktu itu sampai frustasi sih. Sedih banget kan, kayak lu pingin banget nih teman-teman yang lain ke luar negeri dan segala macem punya insight yang lebih dan experience yang lebih banyak kan, lebih bagus banget. Koneksinya juga. Terus kayak aku nggak, tapi waktu pas dibandingin, oh ternyata waktu pas mereka pulang dari luar dengan saya yang kerja di Indonesia sembari kuliah, tabungan saya lebih banyak. Ya kan? Betul. Jadi ada hikmah loh di sekalian kejadian. Karena life expense-nya juga mungkin lebih mahal kali ya di luar negeri ya. Iya, even mereka ada beasiswa sekalipun, tetap kan mereka kan nggak kerja, paling nabung dari beasiswa itu kan. Nah beda nih sama yang kita mungkin kerja terus ada tambahan lain atau investasi dan segala macam. Jadi beda langsung kayak gitu, walaupun cuma beda 1 tahun 2 tahun itu kayak cukup lumayan inilah. Setuju. Itu sih, jadi harus mengambil sisi positifnya. Betul. Ya aku bilang kan pasti ada hikmah di segala cerita. Betul. Oke. Nah, tadi itu adalah pertanyaan terakhir, tapi untuk mengakhiri seksi ini aku juga punya nih satu pertanyaan untuk Kak Cila. Nah, tadi kan Kak Cila udah mention ini, achievement itu ada banyak ya, mulai bisa kebeli rumah pertama, terus juga beberapa properti tadi dibilang kan. Ya. Nah, aku pengen tanya nih, setelah achievement yang kalian Kak Cila miliki, ada nggak sih goals lain yang sedang Kak Cila kejar saat ini? Goals yang lainnya tuh sebenarnya lebih kepada saya harus cukup dulu sama diri saya dan juga keluarga orang sekitar saya dulu. Cukup dalam berbagai aspek ya, baik dari nggak cuma finansial tapi kebahagiaan juga, terus yang diri sendirinya juga, karena sehat itu juga salah satu susah loh didapetin orang lain ya. Setiap orang ada aja yang mungkin sakit-sakitan dan segala macam kan. Nah, once itu semua sudah tercukupin, sudah terfulfilled, ingin sih berkarya untuk negara dan sejahtera duluan, inginnya sih orang lain juga bisa sejahtera. Nah, berdampaknya lebih kayak gitu kan, membuat orang lain sejahtera tuh nggak cuma melulu kita kasih uang ya, tapi kan dengan berkarya apapun yang membuat mereka ilmu, kesempatan, terus misalkan membuat mereka supaya bisa mandiri dan menyejahterakan mereka
sendiri juga, yang kayak gitu-gitu sih. Ya hidup tuh nggak cuman melulu buat diri sendiri, tapi ya kita alangkah baiknya kalau kita meregenerasikan ke orang lain nantinya gitu. Ya sebelum kita mengakhiri nih, aku pengen minta nih satu kata atau mungkin pesan nih dari Kak Cila untuk para viewers kita nih yang mungkin lagi juga berusaha untuk memperbaiki finansialnya atau mungkin lagi mulai investasi. Mungkin ada message tertentu nih yang pengen Kak Cila sampaikan. Kalau misalkan kamu usia berapapun, masih muda, tengah atau misalnya udah tua sekalipun, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata too early dalam menabung. Nabunglah, belajarlah untuk berinvestasi, buatlah uang yang Anda punyain bekerja untuk Anda, supaya Anda nantinya bisa lebih cepat untuk mendapatkan financial goals yang Anda inginkan, dan ke depan bisa lebih berdampak, punya tujuan lain yang lebih bermakna di dunia ini. Super. Mantap, super dari Kakak Cila loh ya. Oke, terima kasih banyak Kak Cila udah berbagi ke kita semua tentang pengalamannya yang menginspirasi. Sangat inspirasi. Dan sebenarnya aku jadi insecure. Kenapa insecure? Banyak banget achievementnya, tapi aku nggak boleh. Aku harus, jadi aku merasa tertampar. Pokoknya aku mulai dari sekarang aku harus bisa berinvestasi, menabung, beli rumah tapi bukan rumah kucing. Iya, rumah beneran ya? Rumah beneran. Ya, ini jadi, diskusi ini jadi kayak sebuah recall ya, kita untuk kayak, ayo dong, mulai perbaiki lagi finansialnya, kayak gitu. Oke. Nah, untuk teman Moksa, pastikan kamu pantengin YouTube, Instagram, dan TikTok Moksa untuk nantikan episode Moksa Kepo selanjutnya tentunya dengan pembicara yang lebih inspiratif lagi. Karena semua bisa mulai dari Moksa untuk hal yang lebih positif untuk finansial kamu. Oke, akhir kata aku Angie dan rekan aku Dara dan juga Cila. Kita akan pamit undur diri. Sampai jumpa di Moksa Kepo selanjutnya. Dah.